wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang struktur keruangan dan perkembangan kota. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah menonton video pembelajaran ini, itu yang pertama, kalian nanti akan memahami apa itu konsep kota. Setelah itu kalian tahu karakteristik atau ciri-ciri kota itu seperti apa. Kemudian kalian bisa memahami klasifikasi kota, potensi dari kota, kemudian memahami struktur ruang kota, sampai pada memahami faktor pembentuk pemukiman di kota. Oke, langsung kita masuk dulu konsep dari kota. Kota itu apa? Nah, kalian kan tahu, ada kota Samarinda, ada kota Balikpapan, ada kota Surabaya, ada kota Jakarta. Tapi kalian tahu nggak apa itu kota? Kalau di pengertian kota, kalau kalian menggambarkan kota itu seperti ini loh. Nah, tapi kalau secara bahasa, secara konseptual, kota itu apa? Mari kita bahas. Ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Di situ mengatakan kawasan perkotaan. Bukan kota ya, tapi kawasan perkotaan. Di situ dikatakan bahwa kawasan perkotaan itu adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian. Jadi kegiatan utamanya itu bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan tersebut sebagai tempat pemukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan utamanya bukan pertanian, tapi digunakan untuk tempat pemukiman perkotaan, pusat kegiatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial sampai kegiatan perekonomian. Itu adalah kawasan perkotaan menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Kemudian ada satu profesor namanya Profesor Bintarto. Pada tahun 1977, Profesor Bintarto mengungkapkan kalau kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen serta materialistis. Jadi dikatakan sama Profesor Bintarto bahwa kota itu adalah suatu sistem jaringan yang memiliki kepadatan penduduknya tinggi, ya. Kepadatan penduduknya tinggi serta diwarnai dengan strata ekonomi. Jadi ada strata ekonomi yang beraneka ragam serta ciri orangnya yang materialistis. Siapa sih Profesor Bintarto? Jadi Profesor Bintarto itu adalah seorang profesor dalam bidang IPS utamanya. Dia terkenal dalam ilmu geografi dan sosiologi. Oke, setelah kalian paham apa itu kota, kita pindah ke materi berikutnya. Ada karakteristik atau ciri-ciri kota. Nah, kota ini punya karakteristik atau ciri-ciri sama seperti desa. Jadi dia punya ciri-ciri fisik, juga dia punya ciri-ciri non fisik atau sosial. Nah, pertama kita lihat ciri fisiknya. Nah, pertama, ciri fisik yang pasti kalian tahu dari kota. Pertama, terdapat gedung-gedung pemerintahan, ya. Terdapat gedung-gedung pemerintahan pasti. Di kota itu ada gedung-gedung pemerintahan. Semua kota punya gedung pemerintahannya. Mulai dari kota Samarinda punya, Jakarta ada, sama Surabaya ada. Kalau kabupaten ada nggak Pak? Ada. Kabupaten juga punya gedung-gedung pemerintahannya. Kemudian selain punya terdapat gedung-gedung pemerintahan, dia juga ada alun-alun. Ciri khas dari sebuah kota itu pasti ada alun-alunnya. Di desa ada alun-alunnya enggak? Saya belum tahu ya kalau desa itu punya alun-alun apa enggak. Tapi setahu saya di beberapa desa di tempat saya itu enggak ada alun-alunnya. Jadi yang punya alun-alun itu cuma kota. Kemudian ciri fisik yang kedua, ini ciri fisiknya yang kedua. Kota yang spesial itu terdapat pusat kegiatan sehingga banyak tempat parkir. Nah, kamu ke belanja di Indomaret kena parkir 2.000. Kemudian pindah ke toko pakaian di sebelahnya kena parkir lagi 2.000. Nah, pindah lagi ke toko buku di beberapa gang setelahnya kena parkir lagi 2.000. Jadi ciri khas dari kota itu adanya tempat parkir. Di desa ada nggak tempat parkir? Nggak ada. Kalian bebas parkir di mana saja. Yang penting motornya nggak hilang aja. Oke. Kemudian ciri fisik yang ketiga itu terdapat tempat-tempat untuk pasar, pertokoan, supermarket dan pusat perdagangan. Jadi pusat perekonomian di sana ada dikumpulkan, terdapat tempat-tempat untuk itu. Ada pasar, ada pertokoan, ada supermarket sampai pusat-pusat perdagangan. Kemudian ada ciri yang keempat. Ciri yang keempat itu terdapat tempat wisata atau area olahraga. Jadi di kota itu pasti disediakan yang namanya tempat wisata, tapi wisatanya buatan ya biasanya ya. Kayak taman biasanya seperti itu. Kemudian di situ di kota juga disediakan tempat untuk olahraga. Seperti kalau di Samarinda itu kayak folder itu adalah salah satu fasilitas area olahraga yang disediakan oleh kota tersebut. Sebenarnya banyak lagi ciri fisik kota ya. Ciri fisik kota seperti pemukimannya yang padat, kemudian wilayah yang terkenal dengan kemacetan, itu adalah ciri fisik kota. Tapi tidak saya sebutkan di sini karena lahannya nggak cukup ya, tempat untuk slide-nya nggak cukup.
Nah, kemudian kita pindah ke ciri non fisik atau ciri sosial. Pertama ada sifat masyarakatnya yang heterogen. Jadi kota itu nggak cuman berasal dari satu atau dua suku. Jadi di satu kota itu terdapat masyarakat yang datang dari berbagai suku. Makanya masyarakatnya heterogen. Kalau kalian lihat di Samarinda itu ada orang Banjar, ada orang Bugis, ada orang Jawa. Nah, ada orang dari wilayah lain masih banyak lagi. Jadi masyarakatnya heterogen, beraneka ragam. Kemudian yang kedua, ciri sosial yang kedua, terdapat hubungan yang bersifat kepentingan. Jadi orangnya di kota itu ketika melakukan sebuah interaksi itu bersifat kepentingan. Jadi kalau nggak ada kepentingannya, nggak ketemu sama temannya. Nah, itu adalah salah satu ciri dari sosial dari kota. Kemudian ada mata pencarian penduduknya beragam, jadi nggak cuman agraris ya, jadi nggak cuman petani. Kalau di desa kan mayoritasnya petani. Kalau di kota mata pencarian penduduknya beragam, ada pengacara, kemudian ada tukang parkir, macam-macam seperti itu. Kemudian kita pindah ke berikutnya, karakter ciri-ciri kota yang berikutnya yang bagian sosial. Ada pandangan hidupnya lebih rasional. Oh ya, ini cara berpikir orang kota ini lebih rasional ya cara berpikirnya. Jadi dia sudah memiliki pandangan hidup yang lebih rasional. Kalau saya kasih contoh itu, kalau misalkan anak SMA dari desa, pasti itu dia belum jarang yang punya pemikiran ke depan seperti apa. Tapi kalau orang kota, biasanya dia sudah punya, nanti kalau saya setelah lulus SMA itu saya mau lanjut ke sini. Setelah lanjut ke sini saya belum lulus itu saya sudah mau sambil kerja di sini. Nah, setelah lulus saya nanti mau kerja ke sana. Dia punya pandangan hidup yang lebih rasional dan ke depan lebih maju gitu, karena lingkungannya mendukung. Kemudian ciri yang kelima, terjadi kesenjangan sosial antara penduduk miskin dan penduduk yang kaya. Jadi ada kesenjangan antara yang miskin sama yang kaya, kelihatan banget. Jadi mulai dari bangunan rumahnya aja udah kelihatan kesenjangannya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke klasifikasi kota. Ya, klasifikasi kota ini dibagi menjadi dua. Ada klasifikasi kota berdasarkan perkembangannya. Jadi ada tahapan-tahapan perkembangan kota. Jadi klasifikasi berdasarkan perkembangannya ini dikemukakan oleh Lewis Mumford pada tahun 1961. Nah, Pak Lewis mengatakan kalau kota dengan segala aktivitas dan dinamika sosialnya akan senantiasa mengalami perkembangan. Perkembangan kota mengalami beberapa tahapan. Tahapannya apa saja? Nah, ini tahapannya. Tahapan pertama adalah tahap neopolis, atau biasanya dikenal di beberapa buku disebut bukan neopolis ya, tapi eopolis ya. Nah, tahap neopolis ini adalah tahap perkembangan desa yang sudah maju, yang sudah teratur, dan dia menuju ke arah kehidupan kota. Desa paling tinggi kemarin tahapannya kan desa swasembada ya kan. Nah, desa ini sudah maju banget, pemukimannya sudah sangat banyak, sudah mulai banyak kan. Dia secara teratur menuju ke arah kehidupan kota. Ini namanya tahap neopolis. Kemudian tahap kedua adalah tahap polis. Tahap polis ini perkembangan kota yang sebagian besar penduduknya masih berorientasi pada sektor agraris. Jadi sudah kota nih, tapi sebagian besar masyarakatnya masih berorientasi pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, itu adalah tahap polis. Contohnya seperti apa Pak di Indonesia, ada nggak? Ada Kota Batu yang terletak di Jawa Timur. Nah, Kota Batu ini selain terkenal dengan wisatanya, dia juga sebagian besar penduduknya itu masih bekerja di sektor agraris, perkebunan seperti itu. Nah, kalau kalian pernah main ke Batu pasti lihat orang-orangnya masih punya sapi banyak-banyak, sapi perah ya utamanya. Sawahnya kebunnya banyak juga. Oke, tahap ketiga adalah metropolis. Ini tahap perkembangan kota yang telah mengarah pada kegiatan industri. Nah, jadi kotanya ini sudah bergerak di sektor industri. Ini namanya tahap metropolis. Jadi banyak kota-kota di Indonesia atau kabupaten ya. Kalau kalian bingung bedakan kota dengan nyebutnya. Nah, ada kota atau kabupaten di Indonesia itu nanti yang sudah bergerak ke sini, yang banyak sih sebenarnya, bukan sudah, tapi memang banyak bergerak di sini. Jadi dia memang berkembang di bidang industri. Contoh Gresik ya, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kemudian Kota Cilegon di Banten. Kemudian Kota Mojokerto di Jawa Timur juga. Itu dia berkembang di industri. Jadi sebagian penghasilan utama dari kota tersebut atau APBD dari kota tersebut itu semuanya berasal dari kegiatan industri, dan industrinya banyak. Nanti saya kasih contoh gambarnya kota industri kayak gimana. Surabaya juga masuk
Tapi Surabaya bukan metropolis ya, nanti ke kayak megapolis gitu ya. Nah, tahap keempat ini ada megapolis ya. Di megapolis ini wilayah kotanya, perkotaannya yang terdiri atas beberapa kota metropolis. Ada beberapa kota metropolis berdekatan, kemudian saling terhubung dan saling berinteraksi. Ini berubah menjadi yang namanya kota megapolis. Nah, contohnya kayak gimana Pak di Indonesia ada nggak? Ada, namanya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, apalagi Banten ya. Ini kota utamanya adalah Jakarta, kemudian Bogor, Depok, Tangerang, Banten dan segala macam yang di sampingnya. Ini adalah kota pendukung tempat industri tadi berada. Nah, kumpulan dari metropolis kan. Kemudian ketika dia berkumpul, terhubung dan saling berinteraksi, dia berubah menjadi yang namanya megapolis. Seperti itu. Yang paling terkenal ya, gampang ya seperti itu. Kemudian ada yang namanya tahap Trianopolis ya. Trianopolis ini tahap perkembangan kota yang ditandai dengan kekacauan, kemacetan lalu lintas dan tingginya kriminalitas. Jadi dia sudah mulai tidak kondusif ya. Dia sudah mulai kacau, sudah mulai macet lalu lintasnya, sudah mulai tinggi angka kriminalitasnya. Kemudian tahap yang keenam ada tahap nekropolis. Kota ini kehidupannya sudah mulai sepi menuju ke arah keruntuhan. Bahkan berkembang menjadi kota mati ya. Kota-kota seperti ini biasanya identik dengan kota-kota di zona perang ataupun kota yang mengalami wabah ataupun musibah ini namanya bencana kimia atau biologi sehingga dia ditinggalkan oleh masyarakatnya. Oke, pada klasifikasi yang kedua ada klasifikasi kota menurut berdasarkan jumlah penduduknya. Ini dibagi menjadi 5. Ada kota kecil, ada kota sedang, kota ya itu urutannya. Pertama kota kecil. Kota kecil ini kota yang jumlah penduduknya antara 20.000 jiwa sampai 10.000 jiwa. Namanya kota kecil. Jumlah penduduknya 20.000 sampai 100.000 disebut sebagai kota kecil. Kemudian ada kota sedang, jumlah penduduknya 100.000 sampai 500.000 jiwa. Oke ya, itu ada nominal jumlah penduduknya diingat. Kemudian ada kota besar. Kota besar ini jumlah penduduknya 500.000 sampai 1 juta jiwa. Kemudian ada kota metropolis, jumlah penduduknya 1 juta sampai 5 juta jiwa, dan kota megapolitan jumlah penduduknya lebih dari 5 juta jiwa. Itu adalah klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Nah, berikutnya kita pahami apa potensi-potensi dari kota. Pertama, kota itu punya potensi ekonomi. Buktinya apa? Buktinya banyak orang berbondong-bondong ke kota, dari desa pindah ke kota untuk berjualan atau berdagang. Itu adalah potensi ekonomi dari kota loh, secara sederhana kalau kalian lihat. Nah, awal saya datang ke Samarinda, di depan saya kan tinggalnya di Gang Kopta ya, di Suryanata Gang Kopta. Di depan gang saya itu dulu awalnya masih jarang ada orang berjualan. Nah, itu baru 6 bulan yang lalu ya, 6 bulan yang lalu. Nggak terlalu banyak ada orang jualan, tapi nggak terlalu banyak. Tapi sekarang sudah penuh dengan orang jualan. Nah, di pinggir jalannya. Itu adalah salah satu contoh potensi ekonomi dari kota. Nah, ini kalau di sini potensi ekonomi dari kota, kegiatan ekonomi yang beragam, banyak industri, pusat pergudangan, dan pelayanan jasa menjadi potensi tersendiri bagi kota. Nah, di kota itu ada banyak kegiatan industri ya. Ini kalau di gambar ini adalah salah satu contoh pusat pergudangan dan industri yang terdapat di Surabaya. Namanya Sier kalau nggak salah, saya lupa namanya. Itu ada memang, jadi di situ ngumpul semua industri-industrinya di situ ngumpul. Nah, sama pabrik-pabriknya, sama pergudangannya ngumpul di situ semua. Nah, apa cuma di Surabaya saja Pak? Enggak. Kalau kalian lihat di Samarinda juga ada itu pergudangan yang kalau kalian di atasnya gunung sampah itu kan ada wilayah pergudangan. Tapi baru sedikit ya, nggak kayak di kota besar yang lain. Oke, itu potensi ekonomi. Kita pindah yang potensi yang kedua. Di potensi kedua ada potensi sosial. Nah, potensi sosial ini berkaitan dengan fasilitas kesehatan, pendidikan di kota yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan yang ada di desa. Nah, karena fasilitas kesehatan sama pendidikan yang lebih lengkap, tingkat kesejahteraan penduduk juga lebih baik karena lapangan pekerjaan tersedia lebih banyak. Nah, itu potensi sosialnya. Nah, ini kalau saya kasih contoh, ini ada gambarnya Universitas Brawijaya. Jadi di kota nggak ada ya universitas itu yang tempatnya atau kampus besar itu yang tempatnya ada di desa. Jadi kampus-kampus itu berkumpul semua di kota. Seperti itu. Kalau kalian lihat dibandingkan ya, kalau kalian di Surabaya itu ngumpul banyak kampus-kampus besar. Kemudian di kabupaten sebelahnya, misalkan di Gresik aja itu ada cuman beberapa kampus, nggak terlalu banyak. Nah, itu adalah bukti bahwa fasilitas pendidikan itu ngumpul di kota gitu.
Oke, kita masuk ke berikutnya. Masih banyak ya, seperti kalau fasilitas kesehatan itu, kalau di kota itu fasilitas kesehatan atau rumah sakitnya lebih bagus daripada yang ada di desa. Kemudian potensi yang ketiga ada potensi budaya. Potensi budaya ini penggunaan bahasa yang bervariasi, karena di kota tadi kan orangnya dari berbagai daerah ya, dari berbagai daerah. Jadi di sana itu ngumpul budayanya bercampur, sehingga bahasanya bervariasi, budayanya, keseniannya bervariasi, sampai perkembangan teknologi yang pesat juga masuk di situ. Ini kalau saya kasih contoh, ini di sebelah ada, ini di Malang ya, di Malang, tapi yang muncul adalah tariannya orang dari Kalimantan Barat, dari Dayak. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari potensi budaya dari sebuah kota. Jadi nggak harus kayak di Samarinda kemudian ada acara tradisi ada acara tarian jaranan ya. Jaranan itu kan dari Jawa. Nah, harusnya nggak cuma ada di Jawa, enggak. Kalau di kota nggak seperti itu. Jadi di kota itu dari mana saja nggak masalah, budayanya bisa tampil di sana. Seperti itu. Oke, sebenarnya ada ya satu contoh budaya keren yang asik banget, yang itu sampai ke kancah internasional. Jadi di Jember namanya. Nah, itu biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus, sudah kelewat ya. Itu ada yang namanya JFC, Jember Festival Carnival ya. Jember Fashion Carnival, dan itu keren ya, itu keren, dan itu mendatangkan wisatawan dari berbagai negara akan datang untuk melihat itu ya, Jember Fashion Carnival. Nah, itu apakah budayanya Jember? Bukan, itu budaya dari berbagai daerah yang ditampilkan di sana. Nah, oke. Kita lihat potensi yang keempat, ada potensi politik ya. Potensi politik ini merupakan bagian penting dari kota, karena kota merupakan pusat pemerintahan. Jadi kalau kalian lihat pasti ini ya, ini contoh ya. Contohnya masyarakat ini zaman zaman kampanyenya tahun 2014 kalau nggak salah ya. Yang Pak Jokowi sama Pak Prabowo yang jadi calon presiden. Nah, ini adalah salah satu potensi politik daripada kota, karena masyarakat kota yang banyak. Nah, kemudian masyarakat kota yang sangat banyak tadi ini menjadi potensi untuk berkembangnya kegiatan politik. Nah, itu adalah potensi kota ya. Dari potensi kota kita pindah ke materi berikutnya, ada struktur keruangan kota. Nah, struktur keruangan kota ini ada tiga teori. Pertama ada teori konsentris, kedua nanti ada teori sektoral, dan ketiga ada teori inti ganda. Teori konsentris yang pertama kita bahas itu adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ernest W. Burgess pada tahun 1920. Nah, sebutannya Burgess ya. Burgess melakukan penelitian di Chicago, Amerika Serikat. Nah, hasil penelitiannya, perkembangan kota dimulai dari pusat kota, kemudian berkembang ke pinggiran kota karena penduduknya yang bertambah. Itu hasil penelitian dari si Burgess ya, mengemukakan teori tentang konsentris. Bentuknya seperti apa sih? Nah, bentuknya seperti ini. Dia kayak lingkaran-lingkaran seperti ini, di mana ini dikatakan kalau perkembangan kota berkembang ke arah pinggiran kota karena penduduknya yang berkembang. Dari sini, dari pusat kota berkembang ke pinggiran seperti ini. Di mana tengahnya ini merupakan pusat kegiatan, pusat pemerintahan atau pusat perdagangan, sentral bisnis. Kemudian pinggirnya yang nomor 2 ini merupakan zona peralihan. Zona peralihan dari mana? Zona peralihan dari perdagangan atau pemerintahan ke pemukiman. Dan di mana zona ketiganya adalah zona industri dan pemukiman buruh. Keempatnya merupakan zona pemukiman kelas menengah, dan daerah yang kelima ini merupakan daerah pengelaju. Daerah pengelaju itu adalah zona pemukiman yang beralih ke wilayah pertanian. Itu adalah hasil penelitian Burgess di Chicago, Amerika Serikat. Kalau tampilannya itu seperti ini, seperti yang di samping ini. Jadi yang tengahnya ini pusat pemerintahan diidentikan dengan gedung-gedung, atau industri dengan identik dengan gedung-gedung. Oke ya. Kemudian teori yang kedua itu adalah teori sektoral. Sektoral dikemukakan oleh Hammerhoit. Nah, Hammerhoit pada tahun 1930 mengemukakan kalau kota merupakan teori sektoral merupakan perkembangan dari teori konsentris. Jadi dia perkembangan dari teori yang sebelumnya. Juga hasil penelitian di Chicago, Amerika Serikat. Nah, pengelompokan penggunaan lahan di kota tidak menggunakan zona-zona seperti konsentris, tapi berbentuk sektor-sektor yang lebih bebas. Jadi dia tidak konsentris bulat-bulat gitu, tapi dia lebih bebas bentuknya. Seperti apa kita lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi dia lebih bebas, nggak konsentris kayak tadi. Nah, di mana yang nomor 1 ini merupakan sama seperti di teori konsentris, merupakan pusat kegiatan atau sentral bisnis. Kemudian yang nomor 2, daerah grosir atau manufaktur atau sebutannya daerah industri, ini
berpencar seperti ini. Di nomor 3-nya merupakan daerah pemukiman kelas rendah dan nomor 4-nya merupakan zona pemukiman kelas menengah. Dan terakhir yang berbeda sendiri adalah zona pemukiman kelas atas ya. Kalau tampilkan 3 dimensinya seperti ini. Itu adalah teori sektoral. Kemudian ada yang namanya teori yang terakhir, ada teori inti ganda. Nah, teori inti ganda ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945 pas Indonesia merdeka berarti ini. Nah, ini merupakan penyempurnaan dari 2 teori yang sebelumnya, penyempurnaan dari teori konsentris dan sektoral. Nah, kota yang berkembang lebih kompleks daripada model konsentris dan sektoral. Kota tumbuh dari beberapa nukleus atau kutub pertumbuhan, tahu ya kutub pertumbuhan ya, sudah kita bahas pada materi wilayah dan tata ruang. Nah, kemudian kota ini berkembang dari kutub pertumbuhan, kemudian kutub pertumbuhan tadi berkumpul dan berkembang membentuk struktur kota baru seperti itu. Itu adalah teori inti ganda. Nah, bentuknya seperti ini. Kutub pertumbuhannya mana, nukleusnya mana, ini loh yang nomor 2, nomor 7, nomor 6, nomor 9. Kalau kalian perhatikan, nomor 2 ini adalah daerah industri atau manufaktur. Nah, kemudian nomor 6 kita lihat itu adalah daerah manufaktur berat, sama-sama industri. Tapi dia terpencar, nggak mengumpul di satu titik. Nomor 7, daerah di luar sentral bisnis, tapi sama-sama masih industri atau perdagangan. Nah, kemudian nomor 9, daerah industri suburban, sama-sama daerah industri atau daerah perdagangan, tapi dia nggak ngumpul di satu titik, tapi dia terpencar. Itu adalah teori inti ganda. Ini adalah teori struktur ruang kota ya. Ada 3, ingat ya, ada teori konsentris, sektoral, dan inti ganda. Oke, berikutnya ada, ini materi terakhir, ada faktor yang menentukan persebaran pemukiman di kota. Ada 6 faktor. Ya, faktor yang pertama ada persaingan. Jadi di kota itu persaingan untuk mendapatkan lokasi pemukiman, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan lokasi pemukiman. Hal ini mengakibatkan area-area strategis menjadi mahal. Titik-titik yang diminati penduduk seperti dekat dengan jalan raya, pusat perbelanjaan, dan perkantoran memiliki harga sewa dan nilai jual tanah yang mahal. Ini adalah salah satu faktor pembentuk kota. Jadi semakin dekat dengan jalan raya, semakin dekat dengan pasar, maka harga tanahnya juga akan semakin mahal. Harga sewa, kalau kalian sewa kos atau sewa rumah juga akan semakin mahal. Kemudian ada hak milik pribadi. Sebagian besar penduduk kota merupakan pendatang. Ya, itu semua orang tahu ya. Sebagian besar penduduk kota merupakan pendatang. Sehingga harus menyewa atau membeli rumah. Dengan demikian, persebaran pemukiman di kota menyesuaikan pemukiman yang sudah ada. Jadi pembentuk pemukiman di kota, persebaran pemukimannya ini karena kota rumahnya sudah ada dulu, punyanya orang yang awal sebelum dibeli sama para pendatang. Jadi pemukiman lanjutannya itu mengikuti pola yang sudah ada itu tadi, pemukiman yang sudah ada. Kemudian faktor yang ketiga ada sejarah perkembangan. Kota memiliki sejarah khusus meninggalkan bentuk bangunan yang khas. Ya, ini biasanya peninggalan kota-kota yang memiliki rumah-rumah peninggalan Belanda gitu. Ini dia punya ciri khas ya, ciri bangunan yang khas. Kayak kalau di kota tua di Jakarta, kemudian kalau di Malang itu ada namanya Malang Kota Lama ya. Itu kotanya bangunannya itu masih bangunan-bangunan Belanda gitu. Nah, dan beberapa kalau berdasarkan sejarah perkembangan, itu ada beberapa kota-kota di dunia yang berkembang berdasarkan sejarahnya dulu. Sejarahnya itu dulu merupakan kerajaan ataupun dulu merupakan wilayah apa sehingga dia berkembang menjadi kota. Oke, di bagian yang keempat ada transportasi. Nah, ini adalah faktor penting ya penentu pemukiman ya, karena penduduk memilih wilayah pemukiman dekat dengan jalur transportasi. Terminal, stasiun, kereta api, pelabuhan, bandara menjadi pusat pertumbuhan dalam berkembangnya sebuah kota. Nah, ini banyak ini kota yang berkembang yang asalnya dulu adalah transportasi. Nah, yang paling banyak yang ini ya, yang pelabuhan ya, yang pelabuhan yang paling banyak. Jadi kotanya berkembang karena dulunya merupakan pelabuhan utama seperti Surabaya. Surabaya itu berkembang karena dulu merupakan pelabuhan utama. Semarang juga seperti itu. Kemudian nilai spesial atau persepsi. Nah, persebaran pemukiman di kota dipengaruhi oleh status sosial penduduk. Perbedaan status sosial masyarakat di kota terlihat jelas sekali ya. Nah, terlihat jelas pemukiman mewah menunjukkan status sosial tinggi dan menempati area tertentu. Nah, di kota itu ada yang namanya pengelompokan pemukiman berdasarkan ini ya, berdasarkan status sosial. Jadi kalau orang-orang kaya pasti akan tinggal di pemukiman-pemukiman elit. Nah, kemudian orang-orang yang berstatus sosial yang rendah, dia pemukimannya kelihatan banget ya berbeda dengan yang kaya tadi. Nah, seperti ini contoh yang saya bawa ini adalah perumahan Araya. Kalau di Malang itu ada yang namanya perumahan Araya. Perumahannya orang-orang kaya di situ.
Jadi rumahnya besar-besar, nggak ada yang kecil di perumahan itu. Jadi memang kayak perumahan khusus orang kaya. Saya yakin di Samarinda juga ada ya pasti ya, perumahan-perumahan khusus untuk apa? Bukan khusus ya, memang di situ rumahnya besar-besar dan mahal harganya. Nah, itu pasti ada. Kemudian yang terakhir, faktor persebaran kota yang terakhir, faktor persebaran pemukiman di kota yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah berwenang mengatur dan merencanakan kota dalam bentuk rencana tata ruang wilayah kota. Pemerintah juga berperan menyelesaikan konflik penggunaan lahan di perkotaan. Jadi kebijakan pemerintah ini lebih ke penataan kota dalam bentuk RT/RW atau rencana tata ruang wilayah seperti itu, sehingga kotanya bisa tertata. Oke, itu saja tadi materi tentang struktur dan keruangan desa. Kita ketemu lagi